Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Shalom Indonesia, apa kabar Anda para pencinta TVRI dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya boleh kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Pemirsa TVRI yang terkasih, Gereja Katolik saat ini sedang menghormati Bunda Maria. Sepanjang bulan Mei, umat Katolik akan menghormati Bunda Maria dengan berbagai cara. Bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Hal ini dapat kita lihat ketika bulan Mei umat Katolik akan berbondong-bondong memenuhi Goa Maria untuk berdoa dan juga ziarah rohani. Pemirsa TVRI, program Mimbar Agama Katolik hari ini mengangkat tema Maria adalah Bunda Allah. Siapa sebenarnya Maria itu dan mengapa Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Kita akan bahas tema ini bersama narasumber kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak B. Rianto SAG. Beliau adalah pembimbing masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Shalom Bapak. Shalom, selamat berjumpa Bu Yuliana. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak tadi di awal sempat disampaikan, dikatakan bahwa saat ini seluruh umat Katolik sedang menghormati Bunda Maria. Siapa sebenarnya Maria itu Pak? Maria yang mana yang dimaksud dalam hal ini? Baik Ibu Yulia, di dalam kitab suci itu nama Maria itu ada lebih dari satu ya. Ada Maria Ibu Yakobus, Maria Saudara Lazarus, Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yesus. Ya tentu yang akan kita perdalam di kesempatan ini adalah Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus, Pak, Iya, bukan iya. Maria yang lain. Iya. Maria itu adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, di daerah Galilea. Dia punya orang tua yang bernama Yohakim dan Anna. Di dalam tradisi Katolik, mereka mendapat gelar Santo Santa, yaitu Santo Yohakim dan Santa Anna. Jadi Santo Yohakim dan Santa Anna ini dinyatakan sebagai orang kudus, maksudnya Orang Pak ya, kudus, sehingga ya. dapat gelar itu. Betul. Sebagai orang Yahudi, Maria itu sangat mengharapkan kedatangan Mesias sama seperti bangsa Yahudi yang lainnya, yaitu kedatangan Juru Selamat dunia. Dalam kehidupan Gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat yang sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya sehingga dapat kita lihat begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Penghormatan Maria sebagai Bunda Allah oleh Gereja Katolik dengan berbagai macam cara dan devosi sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi. Yaitu Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario, baik secara pribadi maupun berkelompok, baik di lingkungan, di stasi-stasi. Jadi lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria juga bisa. Nah, dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik juga menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja Katolik. Gitu. Para pemirsa dan Ibu Yuliana, saya akan mengajak untuk melihat lebih jauh dalam kitab suci seperti apa Maria itu. Saya akan membacakan dari Injil Lukas. Boleh? Silakan Pak. Baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Jadi Ibu Maria, Ibu Yulia. Baik Bapak, kita akan lanjut tema kita ini, tapi setelah yang satu ini. Oh baik. Pemirsa TVRI yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Agama Katolik. Langsung ya. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Katolik. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali diskusi kita ini. Baik Bu Yuli. Bapak tadi menyebutkan bahwa ada dasar biblisnya. Mengapa gereja Katolik itu sangat meyakini bahwa Maria itu adalah Bunda Allah. Tadi sudah dibacakan Injilnya, dan boleh dijelaskan Pak secara singkat apa maksud dari kutipan itu? Baik Ibu Yulia, tadi saya sudah membacakan perikop kitab suci terkait dengan kabar gembira kepada mereka, kepada Bunda Maria, ya. Nah dari perikop itu kita mengetahui bahwa dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total dalam penyelenggaraan ilahi, Bunda Maria berani menjawab panggilan Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus sejak ada dalam kandungan serta sampai wafatnya. Karena itu Maria dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah, ya. Lewat kedekatan relasi inilah yang menjadikan gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa baik di hadirat Allah maupun di hadirat manusia. Berarti intinya tadi saya dengarkan Pak, penjelasan Bapak itu Allah memilih Maria menjadi Bunda Allah. Betul. Untuk mengandung Yesus. Itu betul. Intinya Pak ya? Betul. Jadi lewat perjalanan sejarah, keyakinan ini kemudian mendapatkan peneguhan melalui konsili Nisea, lalu konsili Efesus,
Konsili Kalsedon yang terjadi pada tahun 451 untuk menetapkan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang memang sungguh-sungguh Allah, oleh karena sehakikat dengan Bapa, menjadi daging, menjadi manusia begitu rupa, sehingga ia adalah Allah dan manusia secara serentak, namun tetap satu. Karena Yesus adalah benar-benar Allah, ini intinya, maka ibu Yesus itu menjadi Bunda Allah. Istilah ini disebut sebagai Mater Dei. Mater Dei, Pak ya. Mater Dei dalam bahasa Maria Latin. adalah Bunda Allah. Yang artinya Bunda Allah. Ini mulai disebut di dalam abad keempat. Ya. Sudah cukup lama berarti, Pak ya? Sudah cukup lama ditetapkan itu. Lalu penetapan itu tidak serta-merta, tapi jauh sebelumnya ditetapkan, sudah mengakar dalam tradisi gereja. Kita ambil contoh dari Bapak Santo Irenaeus. Yang mengatakan bahwa perawan Maria yang taat kepada sabdanya menerima kabar gembira dari malaikat bahwa ia akan melahirkan Tuhan. Masih ada lagi tradisi-tradisi yang senada dengan itu seperti Santo Petrus, Santo Cyrillus, dan seterusnya. Lalu pengajaran gereja tentang Maria adalah Bunda Allah itu ditegaskan kembali, Bu Yulia, pada konsili kedua. Dikatakan bahwa sebab perawan Maria yang sudah menerima warta malaikat, menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia, diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda Penebus yang sesungguhnya. Itu terdapat dalam Lumen Gentium 53. Sudah sangat jelas berarti Pak ya, bahwa keyakinan Gereja Katolik ini yang meyakini bahwa Maria sebagai Bunda Allah bersumber dari kitab suci, dan juga tradisi dan juga magisterium gereja. Gereja mengatakan sebagai Bunda Allah juga. Begitu Pak ya. Baik Bapak, keistimewaan Bunda Maria ini sebagai Bunda Allah ini sungguh membuat Gereja Katolik ini sangat-sangat menghormati dan mengagumi Bunda Maria. Betul. Nah, di samping sebagai Bunda Allah, apakah ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh Bunda Maria sehingga Gereja Katolik membuat penghormatan kepada Maria ini? Ya. Baik Ibu Yulia, para permisa, jadi di tengah-tengah Gereja Katolik, umat Katolik itu ada Agadium dalam bahasa Latin yang saya akan sebutkan seperti ini. Per Mariam et Jesum, melalui Maria kita datang kepada Yesus. Itu. Jadi ini Agadium yang ada di tengah-tengah umat Katolik. Nah, untuk mengetahui seperti apa Agadium itu mendasarkan pada kitab suci, kita akan mengajak para permesa untuk mendengarkan kutipan dari kitab suci yang akan saya bacakan supaya lebih jelas ya. Baik Bapak, sebelum dijelaskan lebih lanjut, ada baiknya kalau kita jeda sebentar. Baik, Ibu Pemirsa Yulia. TVRI, jangan kemana-mana, kita akan mengupas secara lebih mendalam, tetap di program Mimbar Agama Katolik. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Katolik. Baik, Bapak tadi setelah menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan Maria itu adalah bahwa Maria itu adalah Bunda Allah. Tetapi selain itu ternyata Maria itu punya keistimewaan lain tadi Pak ya. Betul. Boleh disebutkan apa Pak tadi? Ya, saya ulang lagi bahwa di tengah-tengah
kehidupan beriman masyarakat Katolik itu ada Agadium, Ya. yaitu Per Mariam et Jesum. Per Mariam et Jesum. Ya, Ini bahasa dari mana nih, Pak? Bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Melalui Maria kita datang kepada Yesus. Nah, tapi akan saya ajak untuk mendengarkan sebuah cerita dari kitab suci terkait dengan mujizat di Kana. Saya akan Ya. bacakan, boleh Ji? Silakan, Bapak. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 gayu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat oleh Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi Ibu, dalam kutipan ini nampak dalam mujizat dalam pesta perkawinan di Kana, betapa peduli dan mengertinya Bunda Maria dengan kondisi kesusahan atau problematika manusia. Bahkan dalam cerita tadi mendesak Yesus untuk menunjukkan dan melakukan karya kealahan Yesus meski belum tiba saatnya. Ya. Bunda Maria akan membawa semua doa dan permohonan kita kepada putranya. Begitu Bu. Menarik Pak ya, tadi saya mendengarkan bahwa Bunda Maria akan membawa semua doa-doa kita kepada Yesus. Iya. Apakah ini maksudnya bahwa Maria itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah Pak? Atau bagaimana maksudnya ini Pak? Mohon Jadi, dijelaskan. Perantara satu-satunya adalah Yesus. Jadi berdoa bersama Bunda Maria itu artinya kita bersama Bunda Maria berkeluh kesah ya, apa yang dibutuhkan, persoalan-persoalan hidup, dan Bunda Maria mendengar dan mengajak umatnya ini untuk menuju kepada Yesus, berdoa di sana. Nah, ini akan diterima oleh Yesus. Berarti maksudnya Pak, perantara itu adalah Yesus sendiri Pak ya? Yesus itu Jadi perantara satu-satunya. Ah, Sementara Bunda Maria itulah bersama umat bersama menuju umat. kepada Yesus. Tetapi kita meyakini bahwa kalau kita berdoa bersama Bunda Maria akan membawanya kepada Yesus. Sebagaimana yang telah dikisahkan pada mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di pesta perkawinan di Kana. Begitu Iya, Pak ya? Ibu Yuli, betul. Ya, tadi disebutkan bahwa apa yang kau kehendaki dariku Ibu, waktuku belum tiba. Ya. Karena itu Pak ya, Ya. tetapi karena Bunda Maria, ibunya yang meminta, Yesus mengabulkan. Betul. Karena keyakinan itu Pak ya. Iya. Baik. Baik Bapak, kita akan lanjutkan
diskusi kita ini, tetapi setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI, kita kembali lagi dalam program Mimbar Agama Katolik. Bapak, kita lanjut kembali diskusi kita ini. Baik, Ibu Yuli. Kebetulan ini adalah bulan Mei, Bapak, Ya. di mana seluruh gereja Katolik sedang menghormati Bunda Maria. Ya. Nah, tolong dijelaskan, Pak, mengapa gereja Katolik itu mendedikasikan bahwa bulan Mei itu sebagai bulan Maria, Pak? Baik, Ibu Yulia. Jadi penghormatan Maria pada bulan Mei ini dilakukan oleh gereja Katolik dengan berbagai macam devosi. Ya. Gereja Katolik itu memberikan bulan khusus, yaitu bulan Mei. Sebenarnya tidak hanya bulan Mei, tapi juga bulan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Ya. Pada bulan Mei dan Oktober, gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario, baik secara pribadi, dalam kelompok, baik di lingkungan maupun di stasi, lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria. Nah, dalam kehidupan liturgi juga menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Maria sungguh-sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam gereja Katolik. Nah, secara tradisi dalam gereja Katolik mendedikasikan bulan tertentu untuk berdevosi kepada Maria. Seperti kita lihat tadi, yang dalam pertanyaan adalah bulan Mei. Ini sebenarnya terkait dengan permulaan kehidupan, karena bulan Mei itu di negara-negara 4 musim di Eropa itu musim semi. Nah, maka bulan ini dihubungkan dengan Maria yang menjadi Hawa baru. Hawa sendiri artinya ibu dari semua kehidupan. Dalam kitab Bijangan disebut Mother of all living. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan pada akhir abad ke-13. Namun praktek itu baru menjadi populer di kalangan para Yesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Lalu itu ditetapkan oleh Paus ke-6 dalam ensikliknya The Month of Mary, mengatakan bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Maria yang terberkati itu. Bapak tadi menyebutkan bahwa ada 2 bulan untuk menghormati Bunda Maria secara khusus, Pak, ya, bulan Mei dan juga bulan Oktober. Nah, sementara bulan Oktober itu disebut bulan apa, Pak? Ya, sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario ya. Rosario. Itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya. Yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak itu. Lalu pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius ke-5 bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore
Nah, dia berdoa sejak pagi sampai petang. Dari pagi Pak ya, itu berdoa terus. Betul, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto itu. Walaupun tampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya Paus Gregorius ke-8 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario Suci. Demikian. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Pak. Tadi kan selain berdoa rosario, umat Katolik juga pergi ke Gua Maria, di mana di dalam Gua Maria itu kan ada patung Maria juga. Betul. Nah, apakah Gereja Katolik memang membenarkan berdoa di depan patung Maria, Pak? Jadi begini Bu Yulia, Gereja Katolik mengajarkan adanya perbedaan antara penyembahan dan penghormatan. Ini mengacu pada ajaran Santo Agustinus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa penyembahan atau istilahnya latria hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Sedangkan penghormatan atau dulia ditujukan kepada para orang kudus, yaitu Bunda Maria, para martir, santo santa. Intinya Pak, penghormatan itu kepada Maria, sedangkan penyembahan itu untuk Yesus Pak ya? Untuk Yesus Allah. atau Allah Tritunggal. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan tutup diskusi kita ini, tetapi satu atau dua, singkat saja Pak, apa menjadi poin penting yang bisa disampaikan untuk para pemirsa TPRI yang ada di rumah Pak? Baik para pemirsa, jadi devosi kepada Maria telah memperkaya kehidupan rohani dalam Gereja Katolik. Namun kadang-kadang dapat dijumpai dalam sebagian kecil umat Katolik yang melakukan devosi kepada Maria secara berlebih-lebihan. Devosi yang berlebih-lebihan justru mengurangi dan mengaburkan ajaran iman Gereja Katolik tentang Maria dan menimbulkan tuduhan-tuduhan keliru dari pihak lain. Mereka menganggap orang Katolik menyembah Maria, dan tentunya hal ini tidak benar karena Gereja Katolik tidak menyembah Maria, melainkan Gereja Katolik menghormati Maria. Satu lagi, meneladan sikap Maria, yaitu yang rendah hati dan setia kepada Kristus. Itulah yang patut kita teladani itu. Baik Bapak, terima kasih telah hadir bersama kita dalam program Mimbar Agama Katolik. Iya, Ibu Yulia. Demikianlah perbincangan kita terkait tema, sesuai dengan tema kita, Maria adalah Bunda Allah. Dengan segala kerendahan hati, Maria menerima tugasnya untuk mengandung Yesus. Semoga kita juga mampu meneladani Maria untuk semakin dekat dengan Yesus. Akhir kata, saya Juliana Sriana Sinaga beserta kru dan juga seluruh kerabat kerja TPRI yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Tuhan memberkati. Amin.